Saudara-saudari terkasih, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Basuki Wagiman alias Romo Abbas. Kali ini akan berbicara tentang pilkada. Pada saat pemilihan kepala daerah, doa saya adalah semoga ditemukan para pemimpin yang jujur. Profesor Dr. Muhammad Hatta, proklamator dan wakil presiden RI pertama, pernah mengatakan, kepandaian bisa dipelajari, keterampilan bisa dilatih, tapi kejujuran susah diperoleh. Bung Hatta benar. Kepandaian tidak sejajar atau berjalan berbanding lurus dengan kejujuran. Orang yang memiliki titel sampai strata 3 pun tak ada jaminan untuk kian jujur. Sebaliknya bisa terjadi bahwa orang yang tak bersekolah begitu polos, lugu, dan jujurnya dalam tutur kata dan tingkah laku. Saya pernah berhadapan dengan calon manten yang mengherankan saya bahwa di zaman seperti sekarang ini masih ada yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Betapa pusingnya saya menghadapi mereka. Apalagi pihak laki-laki yang belum Katolik. Jadi harus masih menghafalkan doa-doa Katolik. Untuk itu saya harus memberi tip dan kaset doa supaya disetel dan berulang-ulang. Sayangnya itu pun tidak gampang. Saat saya dengan Bapak Uskup, saya sampaikan persoalan saya tersebut. Bagaimana caranya saya harus menghadapi mereka? Beliau katakan, dengarkanlah hatinya dan lihatlah niatnya. Saran itu pun tak jelas buat saya, bagaimana mendengarkan hati dan melihat niat. Yang kedua-duanya tidak tampak. Namun akhirnya saya menyimpulkan bahwa tak selayaknya saya menghadapi orang demikian dengan otak, melainkan harus dengan hati. Punya pikir banyak oknum pejabat yang pintar secara intelektual atau alias punya otak, tetapi tidak punya hati. Andai kata punya hati, mereka tak semestinya berlaku tak jujur, memakan uang rakyat yang menimbulkan kemacetan pembangunan dan kemangkrakan bangunan. Padahal bangunan-bangunan sarana-sarana dibangun untuk menyejahterakan rakyat. Lalu akhirnya ya menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat, utamanya rakyat kecil. Sementara itu, orang kecil pun tak banyak memusingkan persoalan-persoalan orang besar. Orang-orang pinggiran tak memikirkan urusan-urusan orang pusat. Mereka orang-orang yang menerima keadaan. Yang mereka pikirkan soal kebutuhan hidupnya, bagaimana besok, apakah bisa makan. Orang kecil dan pinggiran lebih fokus pada apa yang mereka kerjakan. Sebagai peternak, bagaimana harus bisa mendapat rumput untuk hewan peliharaannya.
Sebagai petani, berupaya lahan bisa digarap dan ditanami supaya akhirnya nanti bisa menghasilkan panenan. Sebagai pedagang, berusaha agar jualannya bisa laku. Terkadang tak sempat mereka melihat berita-berita di TV. Bagi mereka yang masih sempat memikirkan masalah-masalah politik dengan segala hiruk pikuknya, ialah mereka yang memang sudah hidup berkecukupan. Namun mereka, orang-orang kecil itu, orang-orang yang jujur dan ikhlas hati. Orang yang demikian rawan untuk dihasut dan disesatkan. Kejujuran ibarat kain bersih, rawan untuk dinodai. Ketidakjujuran merupakan tipu daya, kelicikan, muslihat, kelihayan, akal-akalan, kejahatan, keburukan, dan kebusukan. Namun orang yang bersih hatinya akan tetap bertahan dalam keadaannya. Orang yang sederhana tak akan mau neko-neko atau aneh-aneh dan menjalani hidup dan kehidupan secara prasaja atau apa adanya. Mereka menempuh jalan lurus, sehingga orang yang korupsi, mereka yang menempuh jalan yang berbengkok-bengkok, courage. Orang kecil dan pinggiran tak punya kuasa. Kekuasaan bisa membawa amanah atau tanggung jawab dari Tuhan dan sesama yang dijalankan secara baik akan membawa berkah. Jika sebaliknya, pasti menimbulkan musibah. Kekuasaannya tidak bermanfaat, tidak membawa hasil guna, melainkan mudarat, membawa kesia-siaan. Maka kekuasaan mesti dilaksanakan dengan hati nurani yang murni. Sang penguasa harus sadar bahwa saat jabatan diraih, godaan sudah di depan mata mengintip. Godaan sudah mengintai setiap saat. Godaan akan terus mencari celah-celah sekecil apapun, kapan bisa masuk. Setiap pejabat pasti berupaya untuk mempertahankan kenyamanan, kemapanan, ketidakgoyahan kedudukannya, status quo. Untuk itulah maka seringkali timbul celah. Lalu dengan segala cara, bagaimana kedudukan itu tidak beralih kepada orang lain. Karenanya mungkin lalu muncul pomeo bahwa kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan. The power tends to corrupt. Saya lalu semakin paham akan sabda Yesus yang menyatakan bahwa kerajaan Allah tersembunyi bagi orang yang bijak pandai, namun dinyatakan pada orang-orang kecil. Kekecilan atau kebesaran seseorang tidak tergantung pada kekuasaan duniawi. Yesus melarang para muridnya untuk menyamakan dirinya dengan dunia. Kita akan menjadi sama nilainya dengan dunia. Yesus menuntut agar para muridnya menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Menyamakan diri dengan dunia
sehebat-hebatnya manusia hanya akan menjadi raja duniawi, menyamakan diri dengan Bapa di surga, setidak-tidaknya kita akan menjadi warga kerajaannya. Pada tahun 2024 nanti akan ada pilkada serentak, baik itu pemilihan presiden maupun bupati, gubernur, wali kota, dan bahkan mungkin juga wakil-wakil rakyat. Kita tak tahu persis apa yang ada di benak para calon kepala daerah itu. Apakah hanya sekedar ingin merebut kekuasaan duniawi atau kekuasaan surgawi? Apakah mereka akan menjalankan kekuasaannya dengan menghalalkan segala cara untuk menghimpun kekayaan harta benda dunia, atau menerimanya sebagai amanah dari Allah sehingga dapat membawa berkah dengan wujud kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakatnya? Kedudukannya sebagai kepala daerah akan membawa manfaat atau mudarat, keuntungan atau kerugian bagi masyarakat? Sesungguhnya saya tidak pernah merasa heran dengan titel yang disandang atau disandingkan di belakang nama para bakal calon kepala daerah yang terpampang di baliho atau banner di pinggir-pinggir jalan dalam deretan panjang. Ada SPD, SMA, PhD, dan lain sebagainya. Biar otak secemerlang apapun atau pendidikan setinggi manapun, jika tak jujur, sama sekali tidak ada faedahnya. Semua itu mubazir, tidak ada nilainya sama sekali. Karenanya kejujuran sangatlah bernilai tinggi. Nilai kejujuran harus ditanamkan sejak usia dini. Juga nilai-nilai lain seperti tanggung jawab, disiplin, tertib, santun, ramah, bersusila, hormat, penuh kasih, taat, patuh, cinta Tuhan, cinta sesama, dan cinta lingkungan hidup, dan masih banyak lagi. Rasa-rasanya negeri ini sangat membutuhkan orang-orang yang jujur, yang tak cukup hanya orang pintar. Orang pintar banyak ditemukan, tapi orang jujur sulit dicari. Orang yang berhati nurani daripada sekedar berotak cerdas. Orang yang beriman daripada sekedar orang yang beragama. Orang yang sedia bekerja keras melayani daripada sekedar yang pandai bicara. Semoga para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat ialah mereka yang sungguh-sungguh amanah. Tuhan memberkati kita. Amin.